seorang Kagura, apalagi kalau kita tahu Kagura udah dapat 3 item itu bakalan mulai berasa sakit banget ke burst damage-nya. Dan ini dia kita langsung aja masuk ke match pembuka kita di game pertama antara MBR Delphin versus Onyx Zenith. Here we go. Jangan lupa diramaikan, di-share dulu video sebanyak-banyaknya karena hari ini kita guys. Oke, dan kalau kita lihat dari start buff, di mana keduanya sama-sama start dari red buff-nya, walaupun kita sebenarnya berada di arah bottom lane kalau nggak salah. Yap, ada di area bottom lane, dan kita lihat di mana dari Hayabusa bakalan ke arah orange buff sama seperti biasanya. Karena itu kita lihat di arah Mikulang dan coba untuk memberikan sedikit banyak kepentingan aja ke arah seorang Ali. Oke, mungkin kalau sedikit flashback kemarin dari Mei ini yang bagus itemization-nya, dimana dia selalu tahu apa yang harus dibuat terlebih dahulu, karena kalau tank ini nggak boleh sampai salah build. Soalnya duitnya tank ini romer nggak banyak gitu kan, ketika dia salah build itu benar-benar udah wah budgetnya langsung habis. Ya budgetnya langsung habis, terkuras ya, jadi nggak boleh salah item dengan kemungkinan gold yang lebih minim daripada teman-teman yang lain, jadi harus pilihan yang tepat. Oke, ini dari saya nih ya sama Rain cukup bahaya di area bottom lane, tapi untuk saya sebenarnya lagi dari seorang Rain ternyata cukup sakit berasa ke arah seorang Taya, dan kita lihat sudah ada 2 player dari Onyx Zenith untuk setup di area bottom lane. Oke, tadi defense cuma akan coba dimasak tapi ternyata nggak jadi. Oke, belum mau terlalu greedy, dan kali ini sudah datang dari Klar dengan level 4, harusnya dia bisa banget kalau memang mau melakukan sedikit dive. Tapi ini yang jadi PR sebenarnya dari MBR sih. Ini harus dibantu loh, kalau misalkan nggak dibantu sih bakal kesulitan banget kali ini, dan udah mulai di-push lagi, Klar udah mulai scouting di belakang, menunggu timing untuk masuk pastinya. Oh, ini sih Taya ya low banget, tapi dengan namanya oke bakal berikan ketika turret Taya masih berhasil untuk sustain, dan dia menjadi first blood. Karena Klar, Taya tadi bedain ya, agro turret kita tidak masalah, dan juga Link nyusul kematian dari seorang Taya di area bottom lane, tapi main coba untuk kabur menggunakan bouncing ball dan juga dari satu belikan. Kita lihat oke Tanto mungkin juga akan lumayan mudah harusnya ya, tidak masalah MBR Delphin, tapi teman-teman dari Onyx Zenith tidak akan biarkan itu kalau kita lihat sudah bergerak ke arah Tanto ternyata. Oke, sudah mulai tarik dari turtle-nya, dan dimana turtle ini harusnya bisa dikontes kalau yang mau gitu kan, karena udah mulai di scout juga sama Klar, sudah datang juga dari Mei-nya, udah mulai nempel semua, udah datang. Ini bakal coba ada percobaan steal mungkin, dan dia overturn keluar, berhasil di steal, ternyata masih bisa dibalikin lagi, kali ini masih ada Winter Air Strike lagi, dan double kill masih zaman kawan Klar, masih mengincar ke arah Lalanix, coba defensive dan harus down juga, 3 pemain bahkan. Wow, luar biasa. Teman dari Onyx Zenith setupnya bagus banget seperti yang gue bilang tadi. Tapi Rain kita berada di arah bottom lane Taya, dan Rain nice banget di sana. Trending damage yang awalnya sudah diperhitungkan oleh seorang Taya akhirnya berhasil menumbangkan seorang Rain. Wow, ini tadi benar-benar pertarungan satu yang dimana juga dibikin deg-degan sih, dimana hit terakhirnya tadi itu kalau sampai telat malah satunya lagi yang bakal down. Ini gak kepencet sih biasa Rain ya, gimana, tapi bagus banget dari seorang Rain, seenggaknya bisa membuat dari Ruby yang mundur, jadi seenggaknya mereka gak ada yang saling push minion ya. Oke, dari kali ini cukup aman temponya, udah mulai menurun lagi. Balik lagi kita dari kemarin emang lihat sih early game para ladies ini kebanyakan mainnya safe ya, jadi mereka benar-benar nungguin seenggaknya mereka punya beberapa item, tapi kita sudah ini pasti masa kali ini coba berada seorang Taya, dan masih dan tempat, tapi juga ada backup cukup baik dari seorang Klar berhasil men-take down seorang Taya. Taya sih dibully habis-habisan ya di bottom lane. Ini keuntungannya untuk Onyx banyak banget sih, dimana tadi turtle dia unggulin walaupun setup-nya dilakukan sama teman-teman MBR, tapi sayangnya skill yang terjadi itu membuat levelnya gede, namun ini yang overturn coba untuk komit ke arah Mei, masih bisa survive juga dengan bantuan bouncing ball barusan. Oke, itu masih cukup tanky ternyata dari seorang Kufra kali ini juga strike. Coba dibuka sekali itu kita lihat ada Lalanix yang biasa saja menjadi bulan-bulan warga oleh teman-teman Onyx Zenith. Oke, bakalan balik party lagi sih, gue rasa ini sih mereka kayak sengaja dapat kill atau dapat objektif udah begitu mundur. Bener-bener main itu super aman, nyari farming dulu. Kayak keculik itu jarang ya, kayak keculik segala itu kayaknya jarang banget sih. Mereka lebih ke arah ganking, terus defense turret gitu, dan setelah itu Turtle sudah up kembali. Turtle kedua akankah dimulai lagi oleh MBR Delphin kemudian di-kill, atau akan dimulai terlebih dahulu oleh teman-teman dari Onyx Zenith? Oke, trappingnya cukup bagus sebenarnya dari Mai dan dari Klar. Mereka nggak langsung set up, mereka nunggu dulu, takutnya misalkan dari teman-teman MBR mau set up, dan karena nggak datang-datang ya udah mereka yang set up. Oke, coba di zoning oleh Lunar di sini dari seorang Rain kayak nggak bisa defense karena teman-teman juga cukup jauh. Sedang melakukan eksekusi Tanto di dalam bottom lane, tapi kalau saya lihat Alif bukan Sierra Crash coba untuk membantu dan membackup Sierra
ada di arah belakang. Wings by Wings digunakan kali, tapi Rain berhasil takedown dengan Shadow Kill. Wah ini oke banget sih, dimana teman-teman dari Onyx dia tahu porsi dimana. Dapat turret mid sekarang. Wow, ini map control bakal dipegang lagi dan Ana yang harus kabur dengan Amira Lovely-nya barusan. Ini keuntungannya jadi makin double lagi sih dari Onyx. Ya, dapat mid lane juga ya. Dia dapetin turret mid lane, terus dia dapetin apa namanya objektif lainnya. Yes, betul banget. Dan Sulit sebenarnya dapat sih, itu tinggal satu kali colek aja. Dan ini dia MBR Delphine berhasil mencuri satu auto turret ya, top lane. Sayang banget tadi dari Prancis harus mati. Kalau menurut gua mungkin bisa dia agak full turretnya, jadi fire pistolnya coba digunakan untuk minion aja sih. di burst loh ternyata. Sakit banget sih, dari Kagura udah mulai berasa. Itu dia ke arah seorang Raid. Tapi mungkin kalau ke Kufra atau mungkin ke Xbox nggak begitu berasa. Jadi ini Rain harus hati-hati, harus tahu banget infonya gimana sih dari seorang Kaguranya atau dari serangannya. Tapi ini menjadi informasi yang penting di mana tidak ada ultimate yang overturn dari Kagura ketika turtle mau di setup, dan kita bisa lihat dari posisi teman-teman dari MBRD coba untuk mirroring. Yep. Karena part barusan coba untuk mengusir posisi dari saya, namun cukup tanky. Oke, masih cukup tanky dari serang saya, dan kali ini Lalanix akan coba untuk melakukan satu ultra turret tambahan di area bottom lane. Kali itu Jeresa dibuka di area Turtle, Naviera akan coba bunuh dan Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Dan mirroring bakal sampai di turret kedua di inner turret ini nggak boleh dilepas, namun shadow kill belum. Masih dapat shadow aja masuk ke arah dari Brody dari Rain, tapi masih belum membuahkan hasil. Bakal dicoba dijepit mungkin. Yes, aduh, bakal dimasa kita iron defense-nya, bakal dapat satu. Oke, mengenai lawan dan juga satu player lainnya yaitu Lunar, tapi masih berhasil escape. Tadi kalau lawan itu bakal shadow ke arah belakang. Paling nggak inner turretnya masih bisa ke defense. Ini kalau sampai nggak ke defense, dia rugi ya, walaupun ditukar sama Turtle tadi. Dan gue sih dari gambar di sini lebih rugi dari segi turret ya, karena kenapa? Auto turret di rapidnya sudah jelas, itu membuat tidak ada pertahanan untuk seorang Kaguranya, yang mana mainnya jadi harus hati-hati lagi. Oke, dan kali ini memantapkan keunggulan sekitar 2000 yang dimana ini udah mulai stabil. Ini mulai bisa dikejar juga sama teman-teman MDR. Tapi kita bakal lihat nih, semakin late game memang semakin prima dari Onyx. Apakah dari teman-teman MDR punya strategi tersendiri ketika udah masuk late game? Namun ada press bisa bertahan seperti dengan ada Purify barusan. Oke, bagus banget pertahanan diri yang digunakan oleh seorang Naviera tadi, yang balik lagi dengan seorang Esmeralda itu sulit banget di posisi kill. Karena itu ada satu wave Viera mungkin yang bakal coba dipukul lagi dan lagi dari MBR, dan itu perlu memaksakan. Masih ada zoning yang cukup baik dari seorang main, dan juga kelar kali ini nggak bisa dipaksakan untuk turret Viera ini yang ternyata lucu. Oke, dan kali ini menguasai map dari teman-teman Onyx, nggak mau kalah juga dari Ember. Masih dipaksa untuk membuka kanan defense, kasih bola di arah Lunar, coba di combo sama Clara. Namun tidak banyak damage yang bisa masuk. Masih survive juga. Oke, Navilera coba join to fight, tapi menurut gua tidak akan jadi dipaksakan dikasih lanjutan, karena kalau kita lihat ternyata dari Reina yang coba untuk mendorong minion. Oke, ada dari Reina yang tidak mengenai siapa-siapa, dan satu outer turret yang top lane berhasil dilakukan seorang Reina. Ini Reina sih kalau gua lihat dari tadi sebenarnya masih cukup aman ya, walaupun sudah 2 kali terkacau. Kita itu bakal coba dikasih Navilera. Oke, ada Lunas masuk ke area belakang, dan juga dikasih dari airstrike kali ini. Inner turret menjadi tujuan untuk seorang Reina. Kita itu bakal ke arah belakang, dan seorang yang bisa berhasil mendapatkan alih. Dan juga kita lihat seorang main yang untuk menggunakan bouncing ball, tapi Reis masih cukup melingkar di area belakang. Kelar kali ini join to fight, dan ternyata seorang Lunar berhasil di take down oleh Reis. Oh, ini posisi yang bagus juga tadi dari Lalanix, dia bisa banget untuk di mana Alin tadi sempat ditumbangkan, dan ini informasi yang sangat penting di mana sudah tidak ada satu damage dealer yang cukup tinggi juga dari teman-teman Onyx, dan ini membuat korban selanjutnya itu dari Mei. Oleh karena matchnya tadi dan Iron Crash nggak berhasil connect ya di momen yang pas, dan akhirnya bisa banget dibalikin. Betul sekali, saya banget tadi kalau misalnya tadi fans dan juga tadi range yang kena sih harusnya bisa ada momen ya buat teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi nggak masalah, kita lihat sudah ada Turtle kan sudah up di knockdown, yang mana mungkin menurut gue ini dari masing-masing tim bakal melakukan push di masing-masing lane, baru coba fokus arah lo di sementara itu. Kita lihat Naviera, kita coba untuk push yang mengganggu seorang Franci, dan juga kita lihat mid lane main coba saling sapa siapa dengan seorang Lukas. Tidak ada inisiasi karena wave juga masih sama-sama jalan ya.
Oke, dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari move, MBR bakal move di mana Esmeralda dia clearingnya lebih cepat, dia udah motong dan dia bisa banget kalau memang dia berjalan ke arah lotnya. Namun pertanyaannya, akankah MBR ngebuka setup? Oke, melihat dari gol yang terlalu jauh dan ada dan airstrike lagi-lagi berhasil merupakan seorang Mike. Info yang sangat baik, berarti teman-teman dari Onyx Zenith sekarang lagi menang jumlah. Kalau misalnya mereka mau coba untuk start load itu nggak masalah sebenarnya, karena udah ada info dari Kais juga kalau Esmeralda ada di area bawah dan juga kali ini Mike membantu tiga orang yang ada di depannya di mana lawan Nix coba untuk mengganggu tapi gak akan bisa untuk maju lagi. Oke, hati-hati. Kita lihat Ali coba membuka feeder airstrike kali ini dan juga serang Bukra yang berhasil nge-take down seorang Hayabusa. Setelah itu Lord berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx dan menambah keunggulan gol yang mereka miliki terpaut dari 2000-an. 2000 lebih lah ya. 3000 sekarang. Ini dengan adanya keuntungan lot lagi bisa banget sih sebenarnya kalau untuk ambil gitar memang belum menjadi lot essence tapi nggak masalah karena teman-teman dari Onyx juga udah unggul dari segi network. Yap, betul sekali. Dan kita lihat kali ini lagi ternyata Manasera coba kali ini tapi kali cuma cukup bertahan aja dengan vertikalnya aja dari wave sementara teman-teman yang lain melakukan push. Jadi tugasnya Crunchy mungkin kalau nggak speed push dia cuma untuk nahan Esmeralda biar nggak join gitu kan ke arah team fight. Oke, dan ini coba untuk dibersihin satu lane biar nggak tiga lane push, tapi masalahnya udah mulai dijagain dari Onyx. Udah mulai bergerak ke arah bottom lane juga, namun Lalanix kita bisa lihat masih sibuk untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Exit lane yang untuk di press lagi kali ini. Tapi sayang banget sih ini teman-teman dari MBR Delvin tersisa 3 unit turret dan juga 1 unit turret di arah bottom lane yang mana menurut gue bakalan coba di-commit aja kali keluar coba masuk memukul bunuh sang Nasliera dan sang Crunchy masih cukup berani maju ke arah depan kali ini. Menurut gue ini di arah bottom lane bakalan di-commit langsung akan didapatkan dengan sangat mudah tanpa adanya defense yang dilakukan oleh teman-teman dari MBR Delvin. Oke, dan coba untuk menuju ke tarik sakit banget barusan kita strike dan masih tarik keluar. Masih ada Petrivo yang sangat baik, namun kali ini inhibitornya berhasil dihancurkan. Terlepas memori satu lagi masih bisa komplek shot pun gak berhasil connect. Ya betul sekali, hampir aja. Tadi lo kayak masih banyak nafas harusnya bakalan ter-take down. Tapi gak masalah, menurut gue lo berhasil dihancurkan dengan satu juga. Ternyata untuk mengejar Delvin karena itu menurut pertama cuman dapat 2 keuntungan, itu mereka dapetin inner turret di bottom lane bahkan sampai ke inner turretnya. Jadi mungkin ini akan lebih mudah lagi buat teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara itu mungkin dari MBR David bener banget sekali mereka sebenarnya lebih galak lagi mengingat komposisi yang mereka ini mereka agresif. Dan kita kali ini untuk pukul atas itu ke arah belakang, tapi Lunar masih ada penyelamatan yang cukup baik ternyata dari seorang Lunar dan menurut gua nggak akan dimajuin lagi karena sebenarnya gini dari Onyx Zenith ini lagi ahead kan kondisinya bisa kita bilang dengan gold yang melampaui 4.000. Tapi kalau misalnya mereka coba masuk dan coba greedy ini bisa jadi momen comeback 4.000 itu sekali jadi comeback bakal kejar. Yes, dan kali ini mungkin ada sedikit saran ini untuk Anda mungkin harus ambil bas-bas yang gak keren karena dengan Katsura dan Ipace ini kalau dia gak menang bas dia gak akan bisa sampai ke pasti ada Tyrant Defense berserta Tyrant Defense dikeluarkan langsung ditarik dengan Guiding Wind masih bisa selamat. Oke, untungnya ada guiding wind dari seorang juga kalau kata tadi gue masih dan lain terus juga ada dibantu dengan Gerard Strike itu bakalan menghilang dan setelah Lunar menggunakan Matilda tapi ada Lunar coba untuk membuka map dan sudah mulai terdeteksi 3 player dari Onyx Zenith. Sementara itu kita lihat Lord akan hadir sebentar lagi sekitar 60 detik ya dan bakal ditungguin aja atau di setup. Ini masih ya, Crunchy udah mulai terbaca ternyata gamenya oleh seorang Lalanis atau teman-teman dari Andrea Delvin. Crunchy ini selalu bisa dari teman-temannya. Dirinya terlambat dan kan bakal coba dijepit kali ini Lalanis coba masuk ditemani oleh seorang Lunar kali ini bakalan coba untuk diambil down dia bakal ditabrak oleh seorang Matilda kali tapi masih escape karena bakal ada fitur yang cukup baik ternyata dari seorang Crunchy. Tapi di top lane ternyata nggak sama kejadiannya ketika Navilera yang coba untuk dikejar dia tidak punya modify dan ternyata masih berhasil mendapatkan kill karena Crunchy dan kali ini tidak ada 2 explainer dari masing-masing tim. Kayak pertukaran yang sama aja gitu kan mereka sama-sama kehilangan XP lainnya tapi diuntungkan lebih ke arah Onyx Zenith dimana golnya jadi makin jauh ke arah 3.000 gitu kan. Jadi kita lihat kali ini Lord 11 detik lagi Swery juga akan hadir di knockdown dan gua rasa dari Crunchy juga ditemani dengan Bar tadi sudah mulai set up di area Lord. Sementara itu kita lihat Brodinya sekarang dikasih makan sama teman-teman dari Onyx Zenith ini bakal jadi bahaya lagi. Kita kasih lagi yang bakalan bakalan jadi tabungan yang penting yaitu adalah seorang Ray dan Ray-nya kalau kita lihat dari tadi sedikit banget.
Oke, tapi ini bottom line menjadi PR tersendiri untuk teman-teman dari MBR karena yang kita tahu minionnya udah besar dan ini bakal auto push tanpa ada yang nge-push gitu loh. Dengan minion sama minion aja udah pasti menang sama Onyx. Dan kali ini coba ditarik dari kelarnya namun sangat shaky dan akhirnya harus mundur teman-teman dari MBR. Oke, bagus banget. Di sini kita lihat dari Lalanix memanfaatkan mobilitas yang cukup tinggi untuk melakukan spin push karena dia tahu ini teman-teman dari Onyx Zenith bakal langsung bergerak ke arah Lord. Sementara itu Nasul Liera coba mengganggu dengan cukup tanky. Oke, bakal coba ditabrak oleh sang Lunar. Ada si Lunar dari belakang kait main dari efek di depan Nasul Liera masih cukup tanky di arah belakang. Akan ada yang putar di sini menyusul. Apakah ada Pinocchio yang kontak dan yes berhasil menemukan satu player kaki. Itu kan dengan kematian seorang Nasul Liera. Rain masih cukup free di arah belakang. Harus mundur dulu seperti dari MPR atau masuk ke arah Rain-nya. Itu artinya free banget sih. Mereka mau gebukin teman-teman dari Onyx Zenith itu mereka harus lihat Rain-nya dulu karena mereka gebukin Supra dari tadi dan Rain-nya ngehit balik gitu. Oke, dan kali ini harus kehilangan 2 pemain dari MBR namun mereka mendapatkan mapnya, mereka mendapatkan visionnya walaupun memang sekarang harus mundur dulu tapi paling enggak ini bisa nge-delay lagi. Sementara kalau kita lihat dari Onyx udah mulai coba untuk set up lagi ke arah Lord. Ya, sekali karena infonya udah jelas ya dari MBR nggak punya 2 player, setidaknya kalau mereka mau kontak mereka menang jumlah harusnya dari Onyx Zenith. So ini bakalan cukup aman tapi kita lihat ada Lunar kali ini coba mengganggu lagi jadi seorang Kanji coba dari garda depan Lordnya berhasil di-secure kali ini oleh seorang Kelar. Sementara itu bakalan mundur dari masing-masing tim karena kalau bisa dipaksain mereka lagi kurang jumlah tuh MBR lihat ini. Oke, dan Lordnya menuju ke arah bottom lane, tidak ada inhibitor lagi memang dan ini bisa banget kalau Lordnya mau dijadiin bait sih. Dijadiin bait aja, fokusnya ke arah bait sama top lane dan strategi push seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman dari Onyx. Iya, buka boleh buka gitu tuh kelihatan semua gitu. Iya, gitu. Dan kita nanti Zenith ternyata sudah melakukan push di 3 lane sekaligus dan Lord sudah hadir bakal ditemani juga sama 3 player dari Onyx Zenith. Kali ini udah ada seorang Kupra, Parsha dan juga Karina yang coba memantau pergerakan Lord. Setelah itu Franci bawa rombongan satu wave di arah top lane dan sudah mulai ternotis ternyata oleh seorang yang buka dan dari Nakulera, Ana dan juga Lunar coba untuk masukkan Lord kedua kali ini dan di arah segmen ada di jalan track coba dibuka untuk dikeluarkan out terutama dari MPR Delphin. Satu ini sudah di arah segmen berhasil didapatkan dan juga akan coba masuk tapi dan Lunar coba menabrak satu player. Franci masih cukup bertahan di arah depan sayap jadi secara selanjutnya dan dia berhasil ke down oleh seorang Xbox klasik saat ini dibuka kali ini menuju ke arah base dan akan terbuka lebar. Iya, pertama untuk Oke, dan ini bisa dibilang memang keunggulan yang dari Onyx ini sudah dipastikan semenjak battle ketiga. Dimana keunggulan